Berapa banyak orang yang bisnis di luar resikonya itu wah sampai dikejar debt collector lah, macam-macam. Itu di plus 26. Ya, itu di plus 26. Dan ini yang terjadi sekarang kayaknya di plus 26. Makanya orang-orang berebut jadi pejabat. Ada yang mau jadi dewan lah. Wah, bermodal, investasi menguntungkan kok. Menguntungkan itu tadi angka 100 M. Gimana kalau angkanya lebih? Ya kan? Memang koruptor adalah cita-cita di negara plus 26 bagi orang-orang yang nggak memiliki iman. Makanya penjilatnya juga banyak. Bagi-bagi bisa kok. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini sedikit cooling down ya. Ada cuplikan video dari 2 stand up komedian, 2 komika, Boris Bokir sama Ari Kriting. Ini keren nih, mereka udah mulai nih. Sudah mulai apa ya? Mepet-mepet sudah. Nah, sekarang ini karena memang keadaan ini sekarang udah menyentuh segala lapisan gitu. Ini harus dikritis. Nah, ini gue bersyukur banget nih. Akhirnya makin banyak yang bersuara juga. Walaupun ini gue ngelihatnya kritiknya keren ya. Namanya juga stand up komedian ya. Dengan cara mereka. Tapi ini keren. Ini perlu. Dan gue berharap banyak lagi stand up komedian dan yang lain, tokoh-tokoh lain. Ayo bersuara gitu. Ngangkat suara ini nggak haram kok. Ngangkat suara ngomong ini nggak haram. Ya, ini kita lihat ya. Sambil ini membuat cooling down kita ya. Tapi mengena. Ini kalau nggak salah plus 26 bukan plus 62. Ya, koruptor cita-cita kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat sama-sama. Terima suap 500.000 US dollar. 7,5 triliun. US dollar. Kenapa pakai US dollar? Bisa lah ya.
Kan itu mata uang negara orang lain juga. Nggak usah. Mending kita pakai mata uang yang kita kenal aja lah. Misalkan rupiah. Misalkan rupiah, berarti kan bukan rupiah. Ini misalkan, ini lu tahu kenapa gua senang sama komika? Karena mereka cerdas. Mereka jokesnya tuh jokes cerdas gitu. Ya, Dia korupsi misalnya 100 miliar lah. ya dia nerima suap 100 miliar. Iya. Terus habis itu uangnya itu sama dia diputar-putar supaya dicuci uangnya. Money laundry, ya muter-muter sana dipakai buat beli apartemen, buat apa ya? Oke. Nice. Ini misalkan rupiah lo ya guys. Dicuci uangnya. Lalu Terus diketangkap, taruhlah diketangkap dari 100 M itu. Bayar pengacara, membayar aparat-aparat penegak hukum, biar korupsi. Hakim Agung mungkin ya. Nggak nyampe, belum nyampe ke Hakim Oh, belum Agung. Taruhlah di awal 10 M habis. Masih ada uang 90 M dia. Lu lihat, mereka menghitung bisnis korupsi. Keren loh ini. Ini ingat, bukan di Indonesia ya mereka menyebutnya. Cuman kita nyangkut aja. Sama kayak kemarin itu, Sekolah Tinggi Ilmu Beruk. Kita tahu kita lagi ngebahas Beruk kan, bukan ngebahas presiden. Tapi ya orang nyambung aja, entah mau nyambung kemana, kan gitu ya. Nih gue seneng nih, ayo komika tetap semangat. Ini Naik banding. Taruhlah habis 15 sampai 20 M, 30 M, masih ada 70 M dia. masih ada 70 M. Belum lagi ntar dia menyogok segala macam biar penjaranya enak. Satu kamar satu orang, ada AC, ada apa. Vonisnya tidak terlalu berat. Taruhlah habis 50 M. Masih ada untung 50 M. 1 tahun 2 bulan potong masa tahanan, remisi-remisi ala-ala berkelakuan baik. 8 bulan keluar penjara punya 50 M. 8 bulan. 50 M menghasilkan 8 bulan. Investasi apa yang bisa seperti itu? Tidak ada. Nggak ada. Makanya di negara plus 26, koruptor Plus itu 26 ya. cita-cita banyak orang. Nah, Karena itu investasi terbaik. Investasi terbaik. Investasi terbaik itu bukan tambang atau apa, tapi jabatan. Jabatan. Makanya orang berlomba-lomba pengen banget jadi anggota dewan di negara plus 26, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur ya karena punya kekuasaan untuk memainkan semua-muanya. Dan ditangkap masuk penjara 8 bulan, bagian dari resiko lah ya. Iyalah. Pekerjaan apa sih yang nggak ada resikonya? Semua ada resikonya Semua kan. ada resikonya. 50 M. 50 M. Dan habis itu boleh lagi mencalonkan lagi. Nah, Kan nggak harus pakai syaratnya SKCK nggak perlu. Udah dihapus. Udah dihapus. Iya. Betul. Jadi boleh lagi. Boleh. Aneh emang negara plus 26 ini. Lawak. ya ini negara plus 26 ya, memang koruptor ya. Kalau dihitung-hitung seperti itu guys, korupsi 100 M, ketangkep, bayar pengacara apa semua, sampai banding, sampai ini semua tadi hitung-hitung 50 M, masih sisa 50 M. 8 tahun di penjara, 8 bulan di penjara, dalam keadaan enak, keluar-keluar punya 50 M. Dia investasi menguntungkan. Dan kalaupun di penjara seperti itu, keadaannya 8 bulan, ya itu resiko terkecil lah. Berapa banyak orang yang bisnis di luar, resikonya itu, wah, sampai dikejar debt collector lah, macam-macam. Itu di plus 26. Ya, itu di plus 26. Dan ini yang terjadi sekarang kayaknya, di plus 26. Makanya orang-orang berebut jadi pejabat. Ada yang mau jadi dewan lah. Wah, bermodal. Investasi menguntungkan kok. Menguntungkan itu tadi angka 100 M. Gimana kalau angkanya lebih? Ya kan? Memang koruptor adalah cita-cita di negara plus 26 bagi orang-orang yang nggak memiliki iman. Makanya penjilatnya juga banyak. Bagi-bagi bisa kok. Bagi-bagi di plus 26 itu nggak perlu SKCK. Bisa nyalonin lagi. Ya. Bahkan ijazah palsu sudah mau nggak ada pidananya di plus 26. Ya kan? Ada yang ngegugat bisa jadi di penjara. Di plus 26. Rakyatnya di plus 26 itu diem aja. Aset bangsa dijual-jualin di plus 26. Ya kan? Ini investasi menguntungkan di negara plus 26.
Bener nih. Dan ini alhamdulillah gue bersyukur nih ya, para komika udah mulai berani bersuara seperti ini. Artinya gue ngelihatnya, nah sekarang sudah menyentuh ke mereka ini. Permasalahan bangsa ini sudah menyentuh ke mereka, sehingga mereka mulai bersuara. Udah ngerasain gak? Ayo, susah gak lu sekarang gitu. Nah, gue berharap suara-suara ini makin lantang, makin keras, dan bisa membangkitkan semangat rakyat untuk sadar gitu. Ini kalau bukan rakyat yang bergerak, lu mau apa? Mau sama pejabat dari mana? Orang jadi pejabat itu kalau di plus 26 itu jadi contoh, maka jabatan itu salah satu investasi menguntungkan bisnis. Boro-boro mikirin rakyat di plus 26. Boro-boro mereka lagi mikirin bisnis. Gimana caranya bisa untung. Dan ini pelajaran buat semua rakyat. Di semua bangsa. Kalau kalian mengalami, bangsa kalian mengalami seperti yang dialami oleh, diceritakan tadi sama Boris sama Hari, itu di negara plus 26. Kalian merasakan di negara kalian seperti itu, maka nggak ada yang bisa merubah kecuali rakyatnya bersatu. Dan berharap pejabatnya ini diganti semua. Pejabat yang bisa mikirin rakyat. Bukan pejabat yang berinvestasi untuk pekerjaan korupsi. Karena menguntungkannya enak loh guys. Di plus 26 itu bisa ngatur aparat, penegak hukum, dari mulai yang aparat penegak hukum yang pertama, ada yang kejaksaan, pengadilan, itu bisa diatur di plus 26, bukan plus 62 ya, plus 26. Kalau plus 62 gimana? Lu nilai sendiri. Dan kalau kita udah merasa bahwasanya negara kita sudah seperti yang dikatakan di plus 26 ini tadi, maka saatnya rakyat bergerak. Rakyat harus bergerak. Kalau tidak, ya siap-siap makin hancur keadaan bangsa itu. Iya, itu katanya Boris tadi, lawak. Kalau lawak lucu Mas Boris. Tapi kalau sudah menyangkut kehidupan rakyat, kesian rakyat. Ayo rakyat Indonesia semangat. Mudah-mudahan nggak kayak plus 26 ya. Karena rakyat plus 62 mau bergerak insya Allah. Untuk keadaan yang lebih baik. Gue Bapak Aldo minta maaf kalau ada salah. Dan terima kasih buat Boris dan Hari Kriting ya. Makasih, ini keren. Semangat, tetap semangat para komika. Terus ayo bersuara. Kita bangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha'a walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini plus 26 guys. Bukan plus 62. Kalau plus 62 gimana? Komentar yang baik di bawah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal